Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 aplikasi pinjaman online legal yang sampai saat ini belum mempunyai debt collector lapangan. Bahkan nih, untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini juga tidak masuk ke SLIK OJK. Jadi dalam arti tidak ada resiko yang memberatkan ketika kalian gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online legal ini. Nah, untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini cukup populer dan juga banyak peminatnya ya. Kenapa? Karena untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini tuh sering banyak ditanyakan di kolom komentar channel YouTube saya. Lalu apa saja nih aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sampai saat ini belum memiliki debt collector lapangan dan tidak ada resiko yang memberatkan ketika kita mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Nah, 3 aplikasi yang saya maksud tadi dari awal adalah di sini ada aplikasi Bantu Saku, aplikasi UATAS, dan juga Modal Nasional. Nah, perlu kalian ketahui, untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini, sejauh ini belum memiliki debt collector lapangan. Nah, kalau untuk aplikasi Modal Nasional memang di tahun-tahun sebelumnya itu sempat yang memiliki debt collector lapangan, namun itu juga baru di daerah Jabodetabek, belum sampai keluar Jabodetabek. Namun, untuk kesininya ya makin baru makin kesini untuk aplikasi Modal Nasional ini tuh sudah tidak ada debt collector lapangan lagi, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkannya dari aplikasi Modal Nasional ini tuh sudah tidak mempunyai debt collector lapangan. Namun yang sudah cukup jelas untuk 3 aplikasi ini memang tidak ada debt collector lapangannya. Buat kalian yang mungkin sekarang mempunyai tagihan atau cicilan di 3 aplikasi pinjaman online legal ini, dan kalian sering bertanya ya di kolom komentar melalui video-video saya, apakah ada debt collector lapangan? Di sini saya jelaskan lagi ya, memang untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini tidak ada debt collector lapangannya ya, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek ya. Buat kalian pasti sering menanyakan nih, Bang, apakah aplikasi ini ada debt collector lapangannya gak? Lokasi saya di sini. Pokoknya mau dimanapun lokasi kalian, memang untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini tuh sejauh ini belum memiliki debt collector lapangan. Dan untuk 3 aplikasi pinjaman online legal ini juga sejauh ini tidak masuk ke SLIK OJK atau BI checking ya. Jadi ketika kita gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, tentunya data kita tidak akan dilaporkan ke SLIK OJK atau BI checking. Jadi kita masih aman dan masih bisa melakukan kayak pengajuan pinjaman di lembaga keuangan lainnya ya, ataupun juga di bank. Namun ada juga nih pertanyaan yang masuk, saya gagal bayar di aplikasi Bantu Saku tapi saya tidak bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lagi. Nah, kalau hal itu bisa dibilang cukup wajar ya, karena memang kalau untuk aplikasi pinjaman online ketika kita gagal bayar di aplikasi tersebut, kemungkinan kita itu masuk blacklist Pusdapil, yang mana Pusdapil itu adalah Pusat Data Fintech Lending. Jadi kita masuk ke blacklist Pusdapil yang berefek kita akan mengalami yang namanya kesusahan ketika mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lain ya, karena memang Pusdapil itu mencakup semua aplikasi pinjaman online. Jadi ini berlaku hanya ke sesama aplikasi pinjaman online, dan kalian tidak perlu khawatir, ini tidak akan berefek ketika kalian ingin mengajukan pinjaman di bank ataupun di lembaga keuangan lainnya selain aplikasi pinjaman online ya, karena memang untuk 3 aplikasi ini tidak masuk ke SLIK OJK. Nah, di sini sudah cukup jelas ya bahwasannya tidak ada resiko yang memberatkan ketika kita gagal bayar atau mengalami keterlambatan di 3 aplikasi pinjaman online legal ini. Mungkin yang pertama kalian harus dikuatin mental saja ya, karena memang untuk penagihan ataupun peringatannya melalui media komunikasi itu cukup rajin dan juga cukup gencar. Namun di video kali ini saya tidak berniat untuk mengajarkan kalian untuk menggagal bayar 3 aplikasi ini. Kalau memang buat kalian yang belum punya tagihan di aplikasi-aplikasi ini ya, kalian jangan pernah sengaja meminjam dan sengaja menggalbaikan ya di aplikasi-aplikasi ini. Namun ini sedikit informasi buat kalian yang mungkin sudah terlanjur mengalami keterlambatan atau gagal bayar, yang mana kalian mungkin mengalami kesulitan dalam keuangan kalian hingga kalian menyebabkan gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online ini. Nah, di sini saya kasih informasi buat kalian yang memang sudah terlanjur gagal bayar bahwasanya tidak ada resiko yang memberatkan ketika kalian gagal bayar di 3 aplikasi pinjaman online legal ini. Karena memang yang pertama, aplikasi-aplikasi ini belum memiliki debt collector lapangan, dan yang kedua, aplikasi-aplikasi ini juga tidak masuk ke SLIK OJK ya. Jadi tidak ada resiko yang memberatkan selain mungkin dikuatin mental saja, karena untuk
peringatan dan penagihan melalui media komunikasi seperti WhatsApp, telepon maupun SMS itu cukup rajin dan juga cukup gencar. Oke, mungkin sedikit informasi ini semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.